Kasus penipuan yang menjerat David Noah tak berlanjut. Jumat 10 September 2021 lalu, Lina Yunita dan David sepakat berdamai melalui pertemuan yang dilakukan di Polda Metro Jaya. Meski hanya diwakili kuasa hukumnya, David bisa bernapas lega. Lina akhirnya mencabut laporan polisi, keyboardis band Noah itu pun bebas dari ancaman penjara. Seperti yang tertera dalam poin perjanjian, David telah melunasi utang perusahaan kepada Lina. Jumlahnya tentu tak sedikit, bahkan mencapai 1 miliar lebih. Uang dalam nominal besar itu dirogoh David dari kantong pribadinya. David rela menanggung beban perusahaan seorang diri demi membersihkan nama baiknya sebagai musisi, juga mempertahankan hubungan baiknya dengan Lina Yunita. Betul, hari ini sudah terjadi perdamaian. Kita sudah menandatangani akta dading ya, akta perdamaian kesepakatannya. Jadi sudah selesai perkara antara Lina dan David. Lina juga, ya pihak kami juga sudah mencabut laporan. Info ini ya bahwa apa yang menjadi kewajiban dari pihak terlapor sudah dikembalikan kepada Lina. Jadi ya alhamdulillah udah tercapai, sepakat, tidak ada ini itu lagi. Ya udah. Dikembalikannya full atau secara dicicil? Dikembalikannya full atau? Full. Terus di garis bawah ini bukan tanggung jawab David 100%, ini merupakan tanggung jawab korporasi ya. Lina dan David berteman baik, intinya itu Lina dan David berteman baik. Jadi ini teman saya dan saya harus bertanggung jawab secara moral. Itu yang diungkapkan oleh David secara pribadi. Sejak awal permasalahan mencuat, David Noah sudah memberikan bantahan melakukan penipuan. Pasalnya, uang pinjaman yang menjadi akar masalah bukan masuk ke rekening pribadi, melainkan atas nama perusahaan tempat David bekerja. David pun sudah menunjukkan itikat baik. Ia telah melakukan upaya mediasi sebelum Lina membuat laporan. Namun keinginan David menyelesaikan masalah secara kekeluargaan ditolak mentah-mentah. Muncul dugaan Lina kuku menagih uang pinjaman ke David lantaran himpitan ekonomi. Lina yang saat ini sedang terbaring koma dikabarkan membutuhkan biaya pengobatan besar lantaran penyakit berat yang dideritanya. Ini ditandatangani oleh kami. Kebetulan klien saya, Ibu Lina, sekarang lagi terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma dikarenakan sakitnya, jadi sehingga tidak bisa langsung dapat menandatangani perdamaian itu. Saya kalau permintaan maaf ke Lina udah sering lah gitu, setiap kali dia juga nagih gitu kan, kalau saya nggak nyalahin gitu ya. Saya juga bilang aduh sorry ya jadi susah gitu karena saya sedang sakit, ibu saya sakit, butuh segala macam biaya, terus dipersulit seperti ini kan bagaimana? Tapi ya dimaafkan saja, tapi ya penuhi kewajiban lah. Berawal dari meminjam uang kepada Lina, David yang terjun ke dunia usaha membutuhkan kucuran dana untuk menjalankan bisnis proyek pembuatan kapal. Namun di tengah jalan, uang yang dipinjam David tak kunjung dikembalikan, bahkan sampai melebihi waktu perjanjian yang disepakati. Lina Yunita pun mengambil langkah tegas. Saat lembaran cek yang diserahkan David sebagai jaminan tak bisa dicairkan, Lina langsung menempuh jalur hukum untuk menyeret David ke penjara. sebelum ini juga jadi besar ke media atau sebelum LP ya, laporan, bahkan udah ada mediasi dan sudah menawarkan solusi dari apa yang saya punya deh ada segini dulu. Itikat baik kan seharusnya sebelum dilaporkan ke polisi ya. Saya pecinta damai Pak. Kalau saya aja mau bayar tapi diundurnya sampai berapa tahun ya, saya nggak mau kan. Dul Jailani, putra bungsu Ahmad Dhani, gencar dikabarkan semakin serius untuk melangkah ke pelaminan dengan Tisa Biani sang kekasih hati. Lalu bagaimana ya dengan Al dan El? Benarkah mereka justru masih merasa trauma karena perpisahan ayah dan ibunya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Insya Allah segera. Ya, kan namanya menikah itu kan sekali seumur hidup, jangan sampai 2 kali. Walaupun boleh